Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Nah, balik lagi di video pembelajaran kali ini dengan saya Indrawani, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu teori perilaku konsumen. Nah, apa yang dimaksud dengan teori perilaku konsumen ini ya? Yuk kita bahas bersama-sama. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perilaku konsumen atau consumer behavior dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut nih. Selanjutnya, perilaku konsumen memiliki kepentingan khusus bagi para orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang-orang yang berkepentingan, terutamanya adalah pemasaran. Nah, tidak mengherankan ya jika studi tentang perilaku konsumen ini memiliki akar utama dalam bidang ekonomi, terlebih lagi dalam pemasarannya. Lalu ada beberapa teori yang membahas tentang perilaku konsumen ini nih teman-teman. Di antaranya teori ekonomi mikro dan teori psikologis. Dalam teori ekonomi mikro terdapat bahwa anggapan setiap konsumen selalu berusaha memperoleh kepuasan maksimal dalam melakukan kegiatan konsumsi, sehingga konsumen akan terus-menerus melakukan pembelian terhadap produk yang mampu memberikannya kepuasan tersebut. Sementara dalam teori psikologis, perilaku konsumen dilihat sebagai suatu hal yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan di sekitarnya dan di dalam dirinya. Lalu teori ini membahas perilaku konsumen secara kompleks dengan melakukan pengamatan terhadap mental yang dimiliki masing-masing konsumen nih teman-teman. Jadi secara garis besar, perilaku konsumen dapat dibagi menjadi dua nih teman-teman. Yaitu yang pertama, perilaku konsumen rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki guna yang optimal. Produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata saja nih. Konsumen juga mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Lalu konsumen mempertimbangkan apa lagi sih? Konsumen itu mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, perilaku konsumen irasional. Kalian udah tahu belum bahwa irasional adalah lawan kata dari rasional? Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal saja nih. Konsumen membeli produk demi gengsi semata. Selanjutnya, prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Pada saat melakukan analisis terhadap perilaku konsumen, terdapat sejumlah dasar yang harus kalian pikirkan nih teman-teman.
yaitu diantaranya ada yang pertama, berpendapat yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, kalian harus berpikir bijak sebelum melakukan kegiatan konsumsi agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Lalu jika konsumen butuh meningkatkan konsumsi suatu produk, ia tentu perlu mengurangi konsumsi produk lainnya. Yang kedua yaitu kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat. Biaya dan manfaat adalah hal penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk. Jika ada dua macam produk dengan harga yang sama, konsumen akan memilih produk dengan manfaatnya yang lebih besar. Begitupun jika ada dua produk dengan manfaat sama, konsumen akan memilih produk dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, adanya hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Terdapat sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi seseorang, maka semakin kecil lagi kepuasan atau manfaat yang dapat dihasilkan nih. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan beralih ke produk lainnya. Lalu tentu saja ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antaranya yang pertama ada faktor sosial. Konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang sebelum membeli sesuatu produk. Betul kan teman-teman? Nah, yang penting baginya adalah dapat terpenuhinya kebutuhan. Hal ini berbeda dengan konsumen yang kelas sosialnya lebih rendah yang harus mampu memperhitungkan setiap pengeluarannya sebaik-baiknya. Yang kedua, ada faktor marketing strategi. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabelnya, yaitu ada produk, harga, iklan, dan distribusi. Selanjutnya yang ketiga ada faktor pribadi. Last but not least, seseorang tentu saja punya preferensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukannya. Nah, seperti itu penjelasan secara singkat tentang teori perilaku konsumen. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan apa yang saya sampaikan tadi ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.